memaksakan anggotanya hanya menyanyi lagu karya dia sendiri. Tidak bisa. Karena gereja itu adalah orang Kristen yang harus digabungkan ke dalam keseluruhan tubuh Kristus yang terbentuk dari segala bangsa, segala kaum, segala bahasa, dan segala suku. Sehingga satu gereja yang kudus dan am, segala orang suci sama-sama mengerti cinta Tuhan. Nah, ini artinya. Jadi sini Paulus mengatakan, supaya aku berdoa, supaya kamu memahami bersama dengan segala orang suci. Memahami apa? Semua. Dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan apa? Dalamnya kasih Kristus. Jadi kasih Kristus di sini aslinya boleh tidak ada, karena sudah terliput di dalam ayat sebelumnya. Jadi engkau berakar dalam kasih dan mengerti bersama dengan orang suci bahwa itu adalah tinggi, dalam, panjang, lebar. Tetap itu adalah kasih. Jadi menambah kasih di akhir ayat ke-18 tidak salah. Karena mengerti apa? Mengerti kasih Kristus itu adalah kasih yang panjang, kasih yang lebar, kasih yang tinggi, dan kasih yang dalam. Nah saudara-saudara, di dalam tulisan Paulus, alangkah, betapa, lalu itu limpahnya, tidak terduga. Ini selalu muncul, ya, yang tidak terduga, yang tidak terbatas. Alangkah, betapa, limpahnya, yang melebihi daripada yang bisa kita katakan. Istilah-istilah itu adalah sesuatu pencetusan kesadaran, pengertian berapa besarnya anugerah Tuhan yang selalu dipakai oleh Tuhan. Tapi ini melebihi dari itu semua. The only time in the Bible, especially in the epistles written by Paul, mengatakan height, depth, width, length of the love of God. Cinta Allah itu panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Saudara-saudara, tidak ada di dunia ini sastra lain pernah engkau melihat cintaku panjang, lebar, tinggi, dalam. Tidak ada. Di buku Plato tidak ada, di Socrates tidak ada, di semua buku seluruhnya. Saya percaya satu kalinya muncul di sastra mengatakan cinta itu panjang, lebar, tinggi, dalam. Cuma satu kali. Dan ini satu-satunya cinta yang patut dilukiskan sebagai cinta yang panjang, lebar, tinggi, dalam. Cinta siapa? Cinta Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, pada 500 tahun yang lalu di dalam zaman reformasi, ada seorang yang mengabarkan Injil ditangkap oleh gereja yang tidak suka Injil, lalu dipenjarakan. Waktu dia dipenjarakan, dimasuk ke dalam satu sel yang panjangnya tidak sampai 1 meter, lebarnya tidak sampai 1 meter, dan tingginya hanya 2 meter. Saudara bisa membayangkan, dikurung di dalam berbulan-bulan, tidak mungkin dia tidur. Karena tidak sampai 1 meter, maka dia mau baring, tidak mungkin. Tidak sampai panjangnya lebar 1 meter. Dia hanya bisa jongkok. Sudah jongkok lama sampai dia berdiri. Sudah sampai berdiri dia jongkok. Sudah jongkok lama dia berdiri. Jadi kalau dikasih makanan yang begitu sedikit dan sederhana dari satu lubang. Dan dia di dalam sel itu begitu gelap, begitu sulit. Saudara-saudara. Dan akhirnya tetap tidak dilepaskan. Dia digantung mati. Seorang hamba Tuhan. Karena mengabarkan Injil. Digantung mati setelah masuk ke dalam sel. Berbulan-bulan. Tidak mungkin tidur, tidak mungkin mengasuh. Itu namanya mencintai Tuhan. Kita memberikan sedikit uang namanya mencintai Tuhan. Banding sama orang lain, saya lebih banyak. Sudah sombong. Saudara-saudara, waktu dia digantung, dia menyanyi. Dia naik ke tempat kotak yang berdiri untuk digantung itu. Dia memuji Tuhan. Dan yang menggantung dia, tangannya gemeter. Waktu dia melihat orang Kristen yang mengabar Injil, akhirnya sudah mau mati masih penuh dengan senyum dan sukacita. Meskipun dia sudah kurus kering, sudah seperti kulit yang bungkus tulang. Dia rambutnya sudah terlalu panjang karena tidak digunting. Di tengah-tengah angin sepoi-sepoi, dia naik ke atas tempat panggung yang mana dia harus digantung. Di situ muka senyumnya menyatakan kemuliaan surga dan menggerakkan semua orang yang melihat. Dan dia mengatakan kalimat,
Tuhan ampuni mereka. Karena apa yang mereka berbuat mereka tidak tahu. Tuhan terimalah jiwaku. Karena aku segera dilepas dari kesulitan dunia ini. Dan berserta dengan engkau untuk selama-lamanya. Pada waktu mereka selesai menggantung dia. Biasanya kalau perampok yang digantung. Semua tepuk tangan. Semua sorak-sorai. Ini kali seorang hamba Tuhan yang mengabar Injil yang digantung. Mereka pulangnya dengan air mata. Tidak ada suara. Semua pergi. Tetapi Tuhan menggerakkan yang menggantung dia. Yang saben hari menggantung orang. Semua teriak. Semua berusaha melarikan diri. Semua berontak. Semua ini begitu tenang. Ini pasti ada rahasia apa ini? Kekuatan apa yang ada pada batinnya? Maka dia mau tahu rahasia. Dia pulang. Minta kunci. Mau melihat apa yang ada di dalam sel. Di mana dia ditahan berbulan-bulan. Waktu dia buka kunci. Dia lihat. Di dalamnya cuma ada satu kitab suci kecil. Yang dengan pena coret-coret begitu banyak. Dan kedua hal. Di atas dinding itu ada kalimat-kalimat ayat yang paling penting. Dia itu memakai sedikit batu kecil. Untuk ukir krik-krik di atas tembok. Dan dia menemukan satu gambar salib. Yang berbentuk dalamnya kosong. Di tengah-tengah dia tulis satu kata. Yaitu kasih. Di atas salib tulis satu kata. Tinggi. Di bawah salib tulis satu kata. Dalam. Di sebelah kanan tulis panjang. Di sebelah kiri tulis lebar. Jadi dia terus lihat. Dia tidak mengerti kenapa di salib ada kasih. Ada tinggi. Ada panjang. Ada lebar. Ada dalam. Dia terus mau cari. Mau mengerti kenapa orang ini bisa mempunyai kekuatan seperti ini. Orang yang dibelenggu di sini. Sudah dari dulu pingsan, marah. Sampai hidupnya penuh dengan segala kejahatan. Kalau sudah keluar dia berontak. Dan rasanya tidak rela sekali mau mati. Tapi orang ini berbeda sekali. Akhirnya dia menemukan seorang Kristen yang beritahu kepada dia. Yang disebut kasih di tengah salib. Itu berarti Allah menyatakan kasih-Nya melalui Kristus yang mati bagi engkau dan saya. Oh begitu. Kalau begini kasih itu ada di salib. Iya. Dan mengapa ada tinggi, dalam, lebar dan panjang? Orang itu mengajak dia membaca Efesus pasal 3:18. Supaya kamu memahami bahwa kasih itu berapa tinggi, berapa dalam, berapa panjang dan berapa lebar. Oh ini ada di Alkitab. Jadi berarti cinta Tuhan itu begitu tinggi, begitu dalam. Apa artinya tinggi? Apa artinya dalam? Apa artinya panjang? Apa artinya lebar? Hari ini saya minta saudara-saudara bersama-sama dengan saya. Kita mengerti keempat istilah ini. Digabungkan dengan cinta kasih Tuhan. Saudara-saudara. Kasih Tuhan itu kasih yang panjang. Mari kita membaca bersama-sama. Di dalam Roma pasal kedua. Kasih Tuhan adalah kasih yang panjang. Roma pasal 2 ayat 4 dan ayat ke-5. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Nah inilah kasih yang panjang. Fase pertama. Sebelum kau bertobat, dengan panjang sabar dia menunggu. Dengan toleransi dia menanti. Dengan kemurahan hati dia memimpin. Untuk apa? Untuk kau bertobat. Nah saudara-saudara, ini adalah sebelum menerima saving grace, ada terlebih dahulu common grace. To bring you into the saving grace. Panjang sabarnya Tuhan adalah menunggu kita bertobat. Atau engkau tidak tahu bahwa hukuman Allah itu akan tiba kepadamu? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya? Atau maukah engkau menunda pertobatan
Karena menghina panjang sabarnya, dia menunggu. Mengapa kita mengadakan cinta Tuhan hidup panjang? Karena cinta Tuhan